saya menyampaikan salam kepada Bapak Ibu, teman-teman, khususnya dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan teman-teman perwakilan dari Pasienkes ya, baik itu rumah sakit, puskesmas, atau klinik. Baik Bapak Ibu, kegiatan siang ini mungkin eh, termasuk akselerasi percepatan pertemuan sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Karena memang kami meyakini masih banyak Bapak Ibu, teman-teman di Dinas Kesehatan Kota yang belum eh, satu persepsi, mungkin ya satu persepsi dengan info terkini terkait dengan satu sehat SDMK. Jadi memang perlu penyamaan persepsi kemudian, dan saya melihat juga masih banyak ya kendala-kendala di lapangan, sehingga nanti kita coba bisa selesaikan satu persatu masalah-masalah apa saja secara teknis maupun non teknis, kendala-kendala yang saat ini mungkin dalam waktu 2-3 hari yang lalu setelah pertemuan pertama Bapak Ibu temui. Itu yang mungkin. Yang ketiga mungkin next plan atau apa tindak lanjut setelah pertemuan ini. Baik, jadi mohon izin Bapak Ibu, kami memulai paparannya ya. Boleh dilanjut Pak Adit. Oke, tentang satu sehat boleh lanjut. Oke, ini saya mengulang kembali bahwa ini adalah alur kehidupan awal seorang tenaga kesehatan atau tenaga medis. Ketika dia lulus dari perguruan tinggi, itu harus mencari STR atau terregistrasi. Nah, STR saat ini memang sudah seumur hidup ya, walaupun masih ada yang masih berlaku sampai 2028 ya, atau 2027 akhir ya. Eh, tapi sudah bisa mengajukan. Nah, kemarin itu sudah ada informasi terbaru untuk STR itu diharapkan 6 bulan yang akan habis mengajukan untuk STR seumur hidup. Itu arahan dari teman-teman konsil ya. Jadi memang supaya tidak numpuknya usulan STR seumur hidup, kita meminta yang 6 bulan. Jadi kalau sekarang bulan Maret, berarti 6 bulan ke depan itu bulan 9. Jadi yang mau habis bulan 9, Bapak Ibu boleh silakan usul untuk STR, baik itu nakes atau tenaga medis. Nah, setelah itu untuk khusus dokter dan dokter gigi akan menjalani internship ya Bapak Ibu ya, karena internship ini salah satu bagian dari proses untuk kelulusan seorang atau untuk profesi dokter untuk mendapatkan legitimasi sebagai dokter. Baik, lanjut. Kemudian yang setelah lulus itu dibutuhkan adalah SIP. Nah, SIP inilah yang saat ini menjadi dinamika tersendiri, karena memang ada beberapa eh, penerbitan SIP itu dilakukan oleh teman-teman di daerah. Ada yang masih di Kapota, ada yang sudah menggunakan sistem informasi dari PTSP sendiri, ada yang sudah menggunakan MPP digital sesuai dengan arahan dari Kemenpan RB. Jadi tiga pilihan itu tidak ada masalah saat ini karena masih transisi, sehingga SIP yang penting bisa diterbitkan sesuai dengan Undang-Undang 17 atau Undang-Undang yang terbaru terkait dengan penerbitan SIP di pasal 263. Selanjutnya melakukan pelayanan. Nah, di sini melakukan pelayanan ini diharapkan semua paskes itu sudah terkoneksi dengan RMB, rekam medis elektronik atau ASRI, terkait dengan informasi kebutuhan SKP nanti. Karena di salah satu putri SKP itu ada pelayanan profesi. Di situ activity semua nakes namet itu tercatat dan itu bisa dijadikan poin untuk SKP. Tidak lupa meningkatkan kompetensi pelatihan, karena tadi di SKP juga ada poin selanjutnya adalah poin pelatihan atau peningkatan kompetensi ya, melalui kalau yang di saat ini kita sudah kenal pelataran sehat atau LMS, itu juga dasarnya dari satu sehat SDMK. Selanjutnya dia kalau sekolah melanjutkan pendidikan baik itu strata atau spesialis, sehingga dokter namet atau tenaga kesehatan itu bisa mengembangkan sesuai dengan kompetensinya. Terus rotasi, mutasi, mungkin kalau dia bekerja di swasta bisa habis kontrak berhenti dulu atau seperti apa. Nah, kemudian perpindahan ke luar negeri sampai pensiun. Data ini dicatat secara kohort ya, jadi tidak ada yang dihapus. Data ini akan kita bagikan aktif dan tidak aktif. Untuk tidak aktif kami bagi dua, tidak aktif sementara dan tidak aktif permanen. Tidak aktif sementara mungkin karena habis kontrak atau tugas belajar. Nah, aktif tidak aktif sementara permanen itu mungkin kamu bisa pensiun atau meninggal. Boleh lanjut next Pak Adit. Oke, Oke, ini sistem informasi SDMK Satu Sehat. Jadi kami mengulangi tidak bosan-bosan Bapak Ibu, ini sebuah platform digital terintegrasi. Jadi platform Satu Sehat itu tidak hanya terkait dengan SDMK, tapi juga banyak. Ada rekam medis pasien, ada data obat, dan lain-lain. Jadi kita sebut platform. Kemarin kalau saya sampaikan, saya ulangi kalau platform itu Gojek.
Di dalam Gojek itu ada GoFood, ada Gokar, dan lain-lain. Nah, itu sebuah platform. Jadi ini platform digital terintegrasi yang kemudian datanya harus terstandar dan terintegrasi. Jadi banyak data-data yang saat ini mungkin sebelum adanya eh, rek pasien ke sebelum adanya master sarana itu datanya masih masing-masing mempunyai kode sehingga kita seragamkan kode puskesmas, kode rumah sakit, kode klinik sampai dengan nanti kode posyandu sehingga harus standar sehingga nanti untuk integrasi dengan banyak sistem datanya mudah. Nah terakhir portal informasi tenaga kesehatan. Jadi di satu sehat SDMK ini kami berharap Bapak Ibu punya portal sendiri seperti LinkedIn. Kami pernah menyampaikan kalau LinkedIn terlalu bagus mungkin ya kayak profil seorang tenaga medis atau tenaga kesehatan. Nah, di situ ada informasi-informasi apa saja biasanya yang nanti yang akan kita terus kembangkan, misalnya informasi tentang beasiswa, naik pelatihan, terkait dengan mungkin juga Javung dan lain-lain. Mudah-mudahan itu bisa kita akomodir dalam waktu dekat sehingga nanti bertahap pengembangan sistem informasi satu sehat SDMK ini menjadi benar-benar komprehensif. Ya, izin boleh lanjut. Oke, Bapak Ibu, saat ini apa saja sih yang sudah terhubung? Nah, memang waktu itu kita mengutamakan teman-teman nakes dan namet karena untuk pengusulan STR sumber hidup. Tapi tidak menutup kemungkinan sambil berjalan waktu kami juga mengakomodir seluruh tenaga kesehatan bahkan tenaga penunjang. Contohnya kalau dia di Dinkes sebagai tenaga dukungan manajemen atau Dukman, dia sudah bisa juga membuat akun walaupun mungkin masih kita sampaikan dengan profesi lainnya. Nanti ini menjadi masukan ketika profesi lainnya ada apa aja masalah-masalah di sini nanti kita bisa jadi bahan diskusi sehingga nanti kami di sini juga alhamdulillah sudah ada teman dari DTO Pusdatin ya memonitoring kegiatan ini sehingga bisa menerima mendapat masukan terbaru dari teman-teman apa yang harus segera kita perbaiki. Mohon maaf kalau ini memang masih bertahap ya karena seiring arahan pimpinan ya harus segera cepat sehingga kami menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan di sana sini. Baik Bapak Ibu, kemudian regulatornya siapa aja? Kementerian Kesehatan sudah pasti, Dinas Kesehatan, Bapak Ibu ada teman-teman Dinas Kesehatan, kemudian konsil sudah pasti karena bagian dari registrasi, kemudian juga ada kementerian dinas terkait. Nah, dinas terkait ini bisa DPMPTSP atau stakeholder lainnya di wilayah Bapak Ibu atau di pusat. Kemudian pelayanannya apa aja pasien kesnya? Itu ada puskesmas, rumah sakit, klinik, praktek mandiri, lab, bahkan nanti ke depannya itu ada posyandu. Nah, posyandu ini juga menarik Bapak Ibu nanti juga ada kader ya sebagai tenaga penunjang itu juga mungkin diarahkan nanti hadir juga mungkin di satu sehat SDMK nanti kita pikirkan lagi bersama teman-teman di pusat karena memang isu-isu terkini itu harus kita akomodir terkait dengan arahan dari pimpinan. Kemudian juga ada organisasi ya itu baik tenaga medis atau tenaga kesehatan. Nah kemudian juga ada institusi pendidikan, fakultas kedokteran, sekolah profesi tenaga kesehatan dan lainnya. Nah ini menjadi satu ekosistem yang terhubung dengan satu sehat SDMK. Mungkin di sini nanti saya akan sedikit menyampaikan peran SDMK apa. Nah, mungkin di situ Bapak Ibu akan banyak bertanya. Peran SDMK sebagai verifikator, verifikasi, tetap masih ada. Jadi ini tatap muka buat nakes dan ametnya, karena nanti nakes dan amet itu mengupdate datanya sendiri, sehingga diharapkan datanya valid. Kemudian teman-teman di Pasyankes ya dan di Dinas Kesehatan Kota Provinsi bisa memonitoring. Teman-teman Pasyankes itu bisa melakukan verifikasi apakah benar data tersebut atau tidak benar itu bisa ditolak dan ditindak lanjut atau divalidasi atau diverifikasi. Ya, boleh next. Oke. Okay. Oke, okay, koneksi kurang bagus ya. Ini silakan Bapak Ibu nanti diarahkan oleh moderator yang oleh Bu Zamni nanti apa saja yang dilakukan oleh ingin bertanya seperti apa. Baik, bisa next? Oh iya, mungkin koneksi kurang bagus ya Bapak Ibu sehingga ada yang ya. Mungkin ada yang bisa bantu paparan disampaikan oleh teman-teman panitia. Baik, izin. Ya, boleh lanjut?
Iya, sebelum itu ya, boleh lagi deh, balik lagi. Iya, balik lagi. Oke, nah ini tadi udah oke ya di sini ya. Jadi ini mungkin bayangkan ke depannya Bapak Ibu ya, karena saat ini yang kita baru buka ada data diri, data profesi, data pendukung, data pekerjaan. Nah, di sini juga ada menu-menu ya terkait dengan tautan ke SKP, tautan juga buat ke SKP platform. Tadi juga ada yang bertanya profesi lainnya atau profesi lainnya itu belum bisa melihat tautan LMS. Nanti udah jadi catatan kita untuk segera jadi bahan evaluasi untuk perbaikan sistem tersebut ya, atau sistem satu sehat ini. Jadi Bapak Ibu di data pekerjaan ini memang menarik Bapak Ibu ya, nanti dijelaskan oleh Pak Adit bagaimana pengupdateannya karena perlu pemahaman atau persepsi, jangan sampai nanti Bapak Ibu membuat menambahkan tapi ternyata uh, satu tindakan belum diverifikasi sehingga nanti detailnya saya sampaikan disampaikan oleh Pak Adit. Kemudian data pendidikan, data pelatihan, data kontak darurat ini juga menjadi penting concern utama kami sesuai surat edaran kami Bapak Ibu. Sementara memang diupdate oleh Nakes itu data pekerjaan, data biodata, nanti data pendidikan dan data pelatihan nanti sementara masih melalui SSDMK. Tapi nanti ke depannya semua bisa dari satu sehat ini karena kami mengharapkan activity seorang tenaga medis dan tenaga kesehatan itu tercatat by system. Karena tadi ada SKP platform, nanti ada SIP untuk perizinan dan lain-lain sehingga datanya itu benar-benar tersumber dari Nakes dan Namednya. Nah, nanti peran dari teman-teman Bapak Ibu nih memverifikasi. Mungkin dari saya cukup, nanti kita coba apa tampung dulu berapa pertanyaan yang sudah masuk. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Adit. Silakan Pak Adit.